Yang terhormat Bapak Ketua RW 07, yang terhormat Bapak RT di lingkungan RW 07, yang terhormat pengurus Masjid Al-Barokah, yang terhormat Ustadz Dr. Agus Haji Muhammad Fahri Sejaruddin MA sebagai penceramah pada malam hari ini, dan juga saya hormati Bapak Ibu Jamaah Masjid Al-Barokah yang insya Allah keadaan sehat. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmat dan limpahannya kita dapat berkumpul di Masjid Al-Barokah yang kita cintai ini dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dan juga sosialisasi dari Badan Narkotika Provinsi Riau. Salawat bersintakan salam tak lupa kita hadiahkan kepada Nabi kita, yakni Nabi besar Muhammad SAW, dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Baiklah, untuk tidak memperpanjang mukadimah, kita mulai acara kita pada malam hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara pertama, pembukaan oleh protokol yang dianggap sedang berlangsung. Acara kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ustadz Muda Sihab Esra. Sepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وما محمد إلا رسول قد خلت قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين
وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sadaqallahul azim. Semoga dengan pembacaan ayat Al-Quran tadi dapat membawa keberkahan pada acara kita malam hari ini. Acara selanjutnya kata sambutan dari Ketua RW 07 Kelurahan Calang Sakti oleh Bapak Jerry Yosa. Kepada Bapak dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Raditu billahi rabba wa bil islam madinah wa bil muhammadin nabiyya wa rasulallah. Yang kami hormati Bapak Ustaz Dr. Haji Muhammad Faris Sirajuddin MA yang telah hadir di tengah kita, yang akan nanti memberikan tausiah atau ceramah agama sesuai dengan kita malam ini memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Kemudian yang kami hormati utusan dari BNNP, Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau, ya Pak ya, dengan Pak Dito dari Polda Riau Pak ya, Badan Narkotika Nasional Provinsi. Nah, sengaja kita undang juga supaya nanti mengedukasi Pak kita ini, karena memang kita termasuk juga rawan narkoba, jadi kita edukasi warga kita mulai dari anak sampai orang tua supaya tahu. Dan yang kami hormati Bapak Pengurus Masjid Al-Murokah setelah berangkat, dan Bapak Ketua RT 1, 2, 3 dan 5. Nanti 1 izin masih piket, berarti 5, nanti 3, nanti 2 ada hadir. Kemudian Ketua Pemuda RW 7 untuk berangkatnya, serta Bapak Ibu dari jamaah Mitra Fajar dan juga jamaah Al-Muhajirin T1 dan T5, dan juga ini ada perangkat bias Lampung nih, yang di YouTuber kita ada 7, jadi mudah kita ada, nanti bisa kenal. Baik, pertama kita banyak puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala malam ini memberikan kesempatan kesehatan pada kita untuk hadir di masjid. Berikan Maulid Nabi. Yang kedua,
Selalu beri salam terhadap kesadaran pada jalan Nabi Allah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu jemaah, terima kasih atas kehadirannya. Mungkin saya bilang karena sambutan cuma satu, saya mewakili masjid sekalian juga mewakili Pak RT. Untuk masjid seperti yang kita ketahui ini terus juga membangun, baik membangun fisik dan juga membangun psikis jiwa. Karena program-program kita masjid mungkin kita tahu bersama wirid setiap Kamis malam Jumat setiap pekan. Ahad subuh besok ada Bapak Minyono besok. Jadi mari hadir. Baik, untuk masjid nanti pagar sedang dibangun, kemudian nanti kelanjutan insyaallah kalau jadi proposal tertembus, pengurus kita asing kita pasang baru lagi. Nanti yang lama asing sudah terpasang. Pagarnya dari Bengko, kembali yang tadi dewan ya. Kalau tadi batu dari dewan tentu tidak bisa tenang lebih. Itu untuk masjid. Pada umumnya insyaallah fisik dan fisik kita tinggal kita nanti bapak hadir. Besok pagi sukunya aspannya ini kalau datang rupanya tidak cukup lontongnya paling antara 50-60 orang. 50 orang jadilah datang subuh besok. Kalau ini malamnya ada soto. Baik Bapak, itu untuk masjid. Dan untuk kampung kita, tadi kami barusan rapat kampung kita Pak ya, saya sampaikan sebentar. Karena memang kita ini rawan maling. Mungkin 2 hari lagi spanduk akan kita pasang. Waspada RW 7 darurat maling. Itu nih. Besok spanduknya akan ditempel oleh PRT masing-masing Pak RT ini. Karena pagar hilang, Honda petugas Honda hilang. Coba bayangkan ya. Karena parah itu Pak kita ini. Kalau pagar ini kasih nanti Bapak narkoba dia akan sampaikan. Karena kaitannya kan apapun bisa diangkat ya kan. Nanti tolong. Jadi tolong Bapak Ibu, kita darurat maling. Jadi nanti kami Pak RT sedang berkumpul tadi sama pemuda bagian keamanan. Nanti akan bikin surat edaran. Kalau petugas rondanya ingin kita permanenkan yang agak lumayan, tentu kutipan rondanya harus ditingkatkan. Karena sebagian warga mungkin ada yang membayar dan tidak. Jadi nanti ada edaran nanti akan kami tingkat bersama PRT. Aturan main kita di sini, ya mungkin ada kewajiban baik itu ronda, kalau sampah sebagian ada yang ikut, kemudian untuk SKM. Jadi kita tertibkan. Untuk SKM tak boleh melompat, RT 1 tak boleh ke RT 2, RT 2 tak boleh ke RT 3. Mungkin DG sama RT-nya tak melompat ya biar saya larang RT-nya, masing-masing RT itu wakil ketua SKM. Meninggal di RT 1 tanggung jawab keluarganya. Bagaimana pula diurus RT 1 dia membayar RT 2? Contoh, ya, kita tertibkan. Ronda, kalau tak bayar uang rondanya sepakat bersama nanti urus, mungkin SKM kita keluarkan. Jadi dia akan urus ronda tak mau bayar. SKM kita keluarkan. Kenapa? Akan mengganggu yang lain. Kesepakatan kita nanti bersama kita urus, keamanan kampung bersama kita urus. Jadi memang agak sulit ini darah betul. Jadi nanti memang kita tertibkan sesuai dengan kesepakatan. Karena untuk 20-30 sebulan itu yang berat. Itu yang perlu saya ingatkan. Nanti edaran itu akan berlaku, akan diedarkan oleh Pak RT masing-masing. Tadi kami rapat sampai jam 12. Cukup rawan kita, cukup rawan untuk kemalingan. Ronda kita jalan, tapi kan ini kan ronda kan wilayah kita luas. Petugas ronda 7, 3, 5 pos. Ini perlu saya sampaikan supaya nanti warga-warga nanti RT akan data mana warga yang tertib membayar uang ronda, mana tidak. Kalau tidak nanti apa penyebabnya, karakter atau kemampuan. Nah itu salah satu. Kalau tidak nanti dari pasien orang ronda bayarnya kurang. Begitu juga petugas ronda gitu juga akan kita kritik, disiplin dengan ronda, memutar keliling dan juga memberi laporan. Karena di tim ronda itu ada RT, ada pos ronda keamanan itu kita nge-share terus. Jam 1 dia lapor, jam 2 jadi siapa yang mengganti tiket untuk memonitor. Nah, jadi tolong nanti kita sama-sama kita jaga kampung kita ini, karena maling itu ada 2. Ada orang luar masuk ke dalam, tapi ada kawan orang dalam. Nah, ini kita serap better nih. Ada yang dicurigai kita serap intai. Kita sini betul tadi yang rapat ada Pak Babin Kantin Mas kita, ada Pak Auri kita, ada Pak Brimob kita manfaatkan itu tugas ini. Jadi tolong kita sama-sama. Ini orang kita betul-betul jaga masing-masing.
kemudian saling peduli. Baik Bapak Ibu, terakhir karena ada sedekah jamaah untuk makan soto supaya jangan kecewa. Dia bilang Pak kalau bisa ramaikanlah jamaah Pak supaya nanti puas saya memasaknya. Alhamdulillah ramai. Nah, jadi nanti yang terakhir itu habis BNN kasih sambutan atau kasih edukasi barang paling lama setengah jam lah, nanti Pak Ustadz ada 45 menit sejam kita selesai makan soto bersama. Setuju? Setuju? Oke, supaya nanti yang masak soto dan kecewa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak atas kata sambutannya. Selanjutnya, sosialisasi bahaya narkoba oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau oleh Bapak Dito. Kepada Bapak dipersilakan. Pak, mohon izin Bapak Ibu sekalian, saya tidak bermaksud untuk menggurui dan segala macamnya. Saya izin untuk berdiri Pak ya, karena kalau sambil duduk susah kayaknya Pak. Pak Bu ya, izin dulu ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad Abdillah. Pertama sekali mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana ini sebuah kesempatan besar, sebuah kehormatan bagi saya mewakili Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau untuk bisa berada di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian, para pemuda, remaja, generasi masa depan untuk bisa memberikan sedikit berbagi ilmu tentang permasalahan narkoba. Kemudian selawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, tentunya dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebelum mulai saya ucapkan terima kasih. Kemudian saya juga kalau mau ucapkan yang sama-sama kita hormati, yaitu pengurus Masjid Al Barokah, ya, kemudian Ketua RW tadi yang sudah memberikan sambutan Pak, izin Pak. Kemudian Ketua RT, juga Ustadz yang sama-sama kita muliakan, Dr. Haji Muhammad Fahri, izin Pak kalau ada salah nama atau gelar. Kemudian juga tentunya tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan seluruh jemaah Masjid Al Barokah Pekanbaru. Luar biasa, ternyata banyak juga anak mudanya Pak ya. Kan malam minggu nih Pak, saya tadi menuju ke sini Bapak Ibu sekalian, banyak anak-anak muda baru hari hujan, motor-motoran, ngebut-ngebutan, ada yang mohon maaf standing lah ya kan. Tapi ternyata ada yang di sini, ada yang di masjid. Nah ini insya Allah nih, andai kata mohon maaf Pak, kalau andai kata Dajjal turun hari ini Pak, insya Allah yang depan-depan ini prajurit masukkan paling depan Pak ya. Tepuk tangan dong, boleh Pak? Tepuk tangan dong. Alhamdulillah, insya Allah Pak ya. Oke, begini. Saya diutus oleh BNN untuk memberikan penyuluhan narkoba. Nah ini sebenarnya penyuluhan narkoba itu sudah kayak nggak banyak yang tahu Pak ya. Narkoba itu ya, ciri-cirinya yang paling umum itu dia merusak otak. Saya mau izin lagi sekali lagi untuk yang muda-muda aja deh. Kalau ibu-ibunya atau bapaknya mau ikutan boleh. Ada trik untuk ngetesnya Pak. Kira-kira kena narkoba nggak nih orang? Boleh saya coba Pak? Boleh Pak ya? Boleh Pak ya? Ya. Nanti kalau saya kata ternyata ada, BNN siap Pak turunkan untuk tes urin. Kira-kira berani nggak ya? Oke, berani Bu, Pak? Berani. Oke, kita tes. Boleh coba tangannya simpel aja gini. Nah, relax dulu Pak. Nah, ya kalau yang mau ikutan bapak-bapaknya boleh, kalau enggak anak-anaknya juga boleh. Nah, anaknya aja. Karena kan kita menjaga generasi muda ya. Simpel aja, relax aja, semua matanya boleh ke arah saya adik-adik. Nah, ayo sini semuanya. Coba pertama mungkin kencang. Gerakan pertama mungkin kencang. Saya minta kekompakannya Bu. Wah, ibu ikutan juga. Saya minta kekompakannya. Letakkan serentak Bu, letakkan serentak tangannya di atas dagu. Aduh, kayaknya jadi betul kita kirimkan terima. Terima kasih. Itu tangan dong, boleh dong. Ya, itu sebenarnya apa namanya menguji konsentrasi. Nah, karena pengguna narkoba itu orangnya sulit konsentrasi. Saya masuk pada slide. Nah, ada yang tahu apa ini, Bapak Ibu sekalian? Nah, kalau nggak tahu kacau nih Bang Heru ya. Ayo, ada yang tahu nggak apa nih, Bapak Ibu sekalian? Ini Bu,
Saya boleh cerita sedikit ya sebelum masuk. Ini adalah alat hisap sabu, Bu. Nah, itu Bu, Bapak Ibu sekalian, jangan bilang tidak tahu karena ada sebuah kasus Bapak Ibu sekalian di Pulau Jawa, saya lupa tepatnya di mana. Ada sebuah kasus orang tua yang menyangka bahwa ini adalah alat lab dari anaknya. Jadi setiap hari ketika orang tuanya membersihkan kamar anaknya, Pak, kenapa alat ini ya? Dibersihkannya sama orang tuanya, sama ibunya dibersihkan, dirapiin. Nggak tahu kalau ini alat hisap sabu, Bu, Pak. Akhirnya ketika anaknya sudah overdosis, panik ibunya, overdosis dibawa ke rumah sakit, ternyata kecanduan narkotika jenis sabu. Dan baru tahulah ibunya bahwa ini alat hisap sabu. Menyesal sekali. Ternyata selama ini yang dia bersihkan, Pak, yang dia rapikan di kamar anaknya adalah alat hisap sabu. Nah, maka dari itu perlu sekali orang tua dan bapak dan ibu untuk tahu. Dan hebatnya orang Indonesia, Pak, karena saya orang Indonesia juga. Hebatnya orang Indonesia jago dalam modifikasi. Ya. Walaupun bukan kalau Pak Ustadz sudah doktor, sudah teruji secara ilmiah. Kadang-kadang orang yang nggak teruji secara ilmiah dia mau modifikasi menjadi. Nah, ini juga dimodifikasi. Saking jagonya anak-anak pemuda-pemuda kita, pemuda-pemuda yang terkena narkoba, saking jagonya dimodifikasi ini, Pak. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau nanti ternyata menemukan benda seperti ini, ya, nah segera laporkan kepada perangkat dari desanya, mereka RW, RT, atau di sini ada warga yang kebetulan adalah aparat penegak hukum dari Polda atau dari BNN atau dari Polsek, laporkan juga. Di sini juga ada Bang Heri juga dari BNN, Bapak Ibu sekalian bisa laporkan. Berarti ada tanda kalau ada yang menggunakan gitu. Ini dia alat hisap sabu namanya, bom namanya, Bapak Ibu sekalian. Gampang, Pak, cuma pakai. Nah, ini botol, kasih pipet. Nah, jangan sampai tertipu, Pak ya. Nah, nanti sedang bersih-bersih gotong royong gitu kan, mesti nampak apa ini? Anak-anak main, padahal kalau hisap sabu, hati-hati. Udah tahu kan kira-kira apa itu narkoba, Bapak Ibu sekalian? Nah, itu yang paling banyak. Nasi ramas ketambuhan. Iya, banyak itu, Pak ya. Narkoba. Nah, ini singkatan, Bapak Ibu sekalian. Itu singkatan dari narnya narkotika, ko-nya psikotropika, dan ba-nya itu bahan zat adiktif lainnya. Nah, sudah masuk istilah-istilah ya. Masuk pada pengertian yang narkotika ini adalah zat atau obat berasal dari tanaman atau bukan tanaman, ya, baik sintetis atau semi sintetis. Dia itu mengganggu kesadaran, daya pikir, daya ingat, konsentrasi, persepsi, perasaan, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Jadi dia merusak otak. Dalam kata sederhananya adalah menghilangkan kesadaran alias mabuk, ya kan? Nah, dari sini kita bisa tarik bahwa agama ternyata sudah jauh-jauh hari tahu apa itu narkoba. Sudah jauh-jauh seribuan tahun yang lalu sudah menegaskan bahwa itu tidak boleh. Apa itu? Hadis riwayat Muslim, segala sesuatu yang membuat adalah khamar dan setiap khamar adalah haram. Nah, maka narkoba termasuk khamar, Bapak Ibu sekalian, karena dia merusak akal, mengganggu otak, merusak otak, mengganggu kesadaran. Di Indonesia, ya, ini sebagai pengetahuan, di Indonesia populer sekali 3 jenis narkotika, Bapak Ibu sekalian. Yaitu ini satu ganja, ya, kemudian sabu, kemudian ekstasi. Nah, 3 ini paling populer. Banyak pengungkapan kasus itu, barang buktinya yang ditemukan adalah 3 narkotika jenis ini, ganja, sabu, dan ekstasi. Ini kalau kokain ada tapi jarang, heroin ada tapi jarang. Kokain, heroin biasanya banyak di Timur Tengah atau di Amerika Latin, Pak. Ya. Saya kasih contoh seperti ini, kira-kira bentuknya ganja. Boleh dilihat Bapak Ibu sekalian, ganja
daunnya menjalar gitu ya, kemudian pinggir-pinggirnya bergerigi. Sepintas mirip dengan daun singkong, kulit kaya dengan singkong tapi tidak seperti ini model daunnya Pak ya. Ini ganja yang dapat menyebabkan halusinasi kalau digunakan. Sebelahnya adalah ganja kering. Jadi penggunaannya memang daunnya itu dikeringkan, baru setelah itu mereka linting dengan juga rokok itu bisa. Sekarang lebih gawat Pak. Sekarang juga kalau bisa anak-anaknya memang dilarang merokok, bapaknya juga kalau sudah merokok terlanjur merokok berhenti ya. Karena sekarang gawat lagi, ada namanya tembakau gorila. Tembakau gorila ini juga ekstraknya zatnya sama dengan ganja dan disisipkan melalui vape Pak. Nah, tahu ya vape ya, rokok elektrik itu vape. Itu ya. Tembakau gorila isinya. Ada banyak kejadian yang ternyata isinya tembakau gorila. Jadi kalau bisa ya mau rokok tradisional, rokok elektrik ya nggak usah sama sekali lah, karena sama-sama rusak kesehatan. Berikutnya ini contoh sabu. Sabu itu yang mirip seperti tawas itu, kemudian juga yang kristal. Ini juga paling marak di Indonesia ditemukan. Terakhir kemarin Polda Riau mengungkap sekitar 200 kilo sabu ya dari Bengkalis kalau nggak salah pengembangannya. Bisa Bapak Ibu sekalian untuk pengetahuan ya. Jadi nanti jangan mau anaknya atau keluarga lain bawa barang yang mencurigakan tapi tidak dilaporkan. Kemudian ekstasi. Ini ekstasi ini bentuknya pil. Ya, ekstasi Inex bentuknya pil warna-warni, biasanya digunakan di suasana yang ada musiknya. Makanya banyak ekstasi beredar di tempat hiburan. Jadi memang jangan pernah masuk ke tempat hiburan karena di sana banyak pedagang narkoba khususnya ekstasi. BNN pernah razia, ini mohon maaf ya, ada razia di ada tahu di Koro Family karaoke, pernah razia, kemudian itu sulit. Banyak sekali anak-anak muda, anak kuliah itu mahasiswa-mahasiswa yang positif narkoba. Padahal mereka merasa tidak pernah pakai narkoba karena apa betulnya, tapi ternyata mohon maaf pada saat itu ada oknum yang sengaja memasukkan pil ekstasi ke dalam minuman yang dipesan. Jadi nah ini hati-hati Pak. Karena narkoba itu gimana ya Pak ya? Ini besar bagi bandar, ini bisnis besar Pak ya. Mereka tidak peduli. Targetnya memang adalah anak muda, pemuda. Mengapa? Ya karena mereka pangsa pasarnya masih jauh Pak. Yang umur 19 tahun nanti ketika kecanduan, toh berarti artinya dia jadi pelanggan tetap sampai umur 55, sampai akhirnya dia meninggal atau overdosis. Panjang. Kalau yang maaf nih Bapak ya, kalau yang sudah berumur orang jadi pangsa pasar dari bandar. Karena tadi rentak waktunya itu. Jadi memang yang diincar itu adalah anak-anak muda kita, generasi muda. Kita lanjut, psikotropika. Tadi kan narkotika, narkoba tadi kan narkotika. Pokoknya psikotropika ini diajak atau obat alamiah atau sintetis, berkhasiat psikoaktif, merusak susunan saraf pusat, menyebabkan aktivitas mental dan menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Ini contohnya pil koplo. Kalau sekarang kalau di masih ada kira-kira Pak acara darutan sampai malam. Nah, mungkin dari kita Pak ya, maksud dari kita kalau ada acara-acara yang mohon maaf nih acara pesta, depan ada tenda pula nih Pak. Kalau ada acara pesta, ya Bu jangan sampai malam. Karena menghindari itu Pak ya, menghindari itu. Karena ketika sudah hiburan sampai malam itu pasti sudah kemana-mana. Nggak ada hiburan yang normal lagi. Itu sudah ada mohon maaf ada miras di sana mungkin, ada tua, ada ini ada koplo mungkin. Jadi memang kita sendiri sih harus memproteksi atau melindungi, jangan ada celah Pak, jangan ada kesempatan. Nih psikotropika contohnya yaitu koplo, Happy 5, Prohypnol dan Megadon. Banyak lagi sih karena dalam nomor 35 itu banyak sekali jenis narkotikanya. Nah ini yang juga sering nih Pak, bahan adiktif lainnya. Nah, ya kan? Ini bahan adiktif itu adalah bahan yang menyebabkan
ketergantungan jika digunakan. Sebenarnya dia bukan itu fungsinya, tapi disalahgunakan sama penggunanya sehingga menyebabkan ketergantungan. Dan dahsyatnya, nih Pak, salah satu adalah lab. Lab itu efek ke otaknya jauh lebih parah akibatnya daripada narkotika asli, daripada sabu asli. Ya karena bukan untuk dihirup Pak ya, dia untuk merekatkan sesuatu, fungsinya kan adalah untuk merekatkan sesuatu yang patah atau apa. Tapi karena disalahgunakan, dihirup sama banyak sini biasanya di lampu merah, anak jalanan digunakan itu kan, efeknya bisa merusak otaknya lebih cepat dibandingkan narkoba asli. Banyak Pak sebenarnya bahan aditif ini, termasuk bensin. Kalau Bapak Ibu sekarang mengisi BBM di SPBU Pertamina, ada nggak kira-kira anaknya yang suka cium-cium? Ada Bu? Nggak ada, alhamdulillah nggak ada. Kalau pernah biasanya banyak anak-anak kecil itu yang suka cium tutup ini, tutup bensinnya, suka nyium bensinnya. Nah itu juga bisa menyebabkan ketergantungan, kecanduan, bisa merusak otak. Jadi jangan diabaikan, langsung dicegah gitu anaknya. Kemudian rokok, ya saya tahu rokok juga ada adiktifnya karena kecanduan kan. Banyak bapak-bapak yang merokok itu sulit untuk bisa berhenti, padahal tidak jelas di bungkus rokoknya itu rokok yang membunuh, tapi juga masih dibeli dan masih digunakan. Ini sudah jelas Pak. Kemudian kafein, yaitu ada di kopi biasanya. Ini biasanya orang tua nih, kalau siang kopi pusing rasanya kan, belum pusing kepala kayaknya belum kopi nih. Saya juga tuh kafein Pak. Orang senyum-senyum ya. Mulai bisa jalan kopi lagi. Boleh kopi sih tapi ada batasnya. Dia kan kalau di luar negeri itu Pak, cangkir kopinya segini Pak. Loh kita segini Pak. Banyak Pak ya. Kemudian tadi lain ya, miras juga. Miras sudah jelas kan. Sudah jelas merusak otak, menyebabkan kecanduan juga, ketergantungan. Lanjutnya, proses terbentuknya ketergantungan narkotika. Nah, biasanya pecandu narkoba ini, Bapak Ibu sekalian adik-adik ya, dia kalau ujuk-ujuk kecanduan, ada prosesnya. Pertama, bergaul dengan pemakai narkoba. Ini yang harus segera kita kita benteni. Jangan sampai, mohon maaf, jangan sampai kalau ada yang tahu kita si A itu pengguna narkoba, jangan biarkan anak kita untuk berteman dengan pengguna narkoba. Karena kalau sudah berteman, wah itu peluang dia untuk disusupi narkoba besar. Karena mereka mencari kawan itu, mereka mencari partner. Jadi pasti awalnya kompromi dulu, teman sama pengguna narkoba, kemudian nanti disuruh temannya pakai, segan nolak kan, coba aja. Akhirnya segan nolak, terpakailah sekali. Dan kalau sudah kena sekali, sudah mulai itu. Yang biasanya pakainya cuma pada saat situasi sosial. Kalau ada kawannya dia pakai, kalau nggak ada enggak. Kemudian meningkat lagi. Nanti kalau saat situasi hatinya lagi sedih pakai, lagi kesel pakai, lagi kecewa pakai. Nanti lama-lama meningkat akhirnya jadi kebiasaan. Kebiasaan jadi seminggu sekali, seminggu 2 kali, seminggu 3 kali, ini seminggu 7 kali jadinya. Dan puncaknya dari ketergantungan. Nah jika sudah ketergantungan, narkoba ini, Bapak Ibu sekalian, endingnya, ujungnya itu Pak, hanya ada 2. Kalau tidak gila, mati. Nah, pastilah. Kalau memang tadi Bapak yang sampaikan dari Pak Ketua ini sampaikan di sini kondisinya sudah rawan, ya, pasti tahu tuh Pak. Bagaimana tanda-tanda pengguna pecandu, tahu Pak, ya kan? Dan mulai dari beberapa kriminal, mulai mencuri, dan pasti tahu, ya kan? Ujungnya nanti kalau ya gila, ya overdose meninggal dunia, itu pasti itu Pak. Efek bahaya narkoba. Secara khusus 3 efek bahaya narkoba. Pertama, halusinogen. Tahu nggak Bu ya? Tahu ya halusinogen Bu ya? Halusinasi atau melihat sesuatu atau mendengar sesuatu tapi saya nggak ada. Halusinasi efeknya itu. Biasanya narkotika jenis ganja, halusinasi ya, halus. Kemudian depresi menenangkan ya, sifatnya memberikan keterangan, tapi bukan karena ini ya,
Akhirnya nanti kalau udah depresan ini ujungnya depresi. Biasanya kalau sudah depresi ujungnya pasti bunuh diri. Kemudian terakhir stimulan. Stimulan itu memacu organ tubuhnya untuk bekerja di luar batas normal, Pak. Sebagai contoh, seorang pengguna narkoba di tempat hiburan itu tahan, Pak, tahan joget goyang dari jam berapa sampai pagi gitu, dari malam sampai pagi, nggak berhenti tahan. Itu efek dari narkoba jenis stimulan tadi, ekstasi, ya. Itulah efeknya. Sebenarnya organ tubuhnya sudah capek, tapi karena dia pakai narkoba jenis stimulan tadi, akhirnya mengirimkan sinyal ke otak untuk memanipulasi rasa capeknya. Akhirnya ujungnya apa? Ujungnya adalah ketika dipaksa seperti itu terus pecah pembuluh darah, akhirnya overdose meninggal dunia. Biasanya begitu. Halusinasinya depresan dengan stimulan. Ini saya kasih contoh-contohnya. Contoh nyata akibat penyalahgunaan narkoba. Ini satu, kalau ibu yang setahu gosip ini di paling kanan ini itu ada namanya Apriani. Saya lupa tahun berapa, kemungkinan sih tahun 2012 atau 2000 gitu. Ini adalah seorang manajer artis yang menabrak pejalan kaki di trotoar pada saat Car Free Day. 8 orang meninggal dunia. Setelah dites urin ternyata dia konsumsi narkoba. Dan ketika ditanyakan kenapa, dia memang nggak sadar, halusinasi tadi nggak sadar. Dia nggak tahu kalau ditabrakan itu adalah orang. Jadi dia merasa nabrak trotoar aja gitu, Pak. Ini dia Apriani. Boleh di googling nanti, ada namanya Apriani, kasus Apriani yang menabrak 8 orang ini. Kemudian ini juga ada yang di mobil ini juga sama nih, bisa di googling juga. Kalau ada yang tahu gosip, yang artis juga ini namanya Novi Amalia, sekarang sudah meninggal dunia. Dulu juga kasusnya sama, ini halusinasi dia. Halusinasi sampai nabrak tiang, ya. Kemudian maaf lagi dengan pakaian tidak pantas karena merasa dibisikin pakai baju ini, pakai baju bareng. Nah, itu halusinasi ya, akhirnya nabrak tiang. Terakhir nih Roger Danuarta. Tahu ya, tahu lah kalau Roger Danuarta, tahu Bu? Tahu nggak Bu? Oh tahu, Roger Danuarta tahu Bu. Sekarang gimana Bu Roger Danuarta? Iya, alhamdulillah dan mu'alaf Ustaz ya. Tapi tahu nggak sebelumnya apa yang terjadi pada dia? Walaupun ini masa lalu lah, tapi ini jadi pelajaran untuk kita. Sebelumnya dia sempat hampir meninggal karena narkoba ini. Di mobil di tempat sama masyarakat akan ditolong dan alhamdulillah Allah berkehendak lain tertolong, kemudian dia dapat hidayah mualaf sampai sekarang karena alhamdulillah sudah sembuh. Salah satunya Roger Danuarta hampir berproses meninggal dunia. Ini juga efek-efek narkoba, Bapak Ibu sekalian. Giginya rusak, ya, gigi rusak. Kemudian jadi lebih cepat tua, lebih mudah terlihat tua. Ini narkoba jenis krokodil. Alhamdulillah di Indonesia belum ada. Di Indonesia baru ditemukan, tapi di luar negeri di Amerika sudah. Efeknya seperti diabetes. Jadi itu menggerogoti daging sampai ini. Boleh di googling, kalau nggak percaya googling aja. Narkoba krokodil ada. Kayak gini efeknya. Ini juga sama, narkoba efek krokodil. Ini sama, ini juga nih. Yang paling bawah cowok ini adalah salah satu dampak tambahan menggunakan narkoba, yaitu apa? Terkena HIV/AIDS, ya. Akhirnya kayak gini, HIV/AIDS. Apa sih hubungannya Bang HIV/AIDS sama narkoba? Itu dia. HIV itu adalah Human Immunodeficiency Virus, kemudian nama virusnya ya, HIV nama virusnya, nama penyakitnya adalah AIDS, Acquired Immunodeficiency Syndrome. Jadi dia melemahkan sistem imun tubuh. Ya. Kenapa? Apa hubungannya dengan narkoba, Bang? Hubungannya adalah salah satu media penyebaran HIV/AIDS ini adalah
penggunaan jarum suntik. Nah, biasanya pengguna narkoba jenis tertentu yang menggunakan jarum suntik pada saat pemakaiannya gampang tertular HIV/AIDS. Contohnya pengguna putau. Pengguna putau tuh biasanya artis-artis zaman dulu Bu, Kakak Sleng, ya. Kemudian si Ari Lasso pernah juga dulu. Tapi sekarang alhamdulillah mereka sudah pulih, sudah rehabilitasi, sudah pulih, sudah berhenti. Itu jadi hubungannya, jadi mohon maaf, HIV/AIDS itu selain penularannya yang kita tahu adalah melalui hubungan badan, tapi salah satu medianya juga adalah jarum suntik. Jadi narkoba juga memberikan potensi tinggi untuk terkena HIV/AIDS. Jadi dampak singkatnya nih gimana sih Bang ya? Dampak singkat dari pengguna narkoba ini ya, sebagai ciri-ciri juga ini pengguna narkoba ini pasti nih, pecandu narkoba pasti nih, uangnya habis itu pasti. Kalau memang di sini atau Bapak Ibu sekalian tahu ada yang pecandu narkoba, pasti ini sangat berhubungan gitu, uangnya habis ya, sangat relate ya. Kemudian bawaannya pasti emosian, jadinya udah berantem. Kemudian kalau sudah berkeluarga, rumah tangganya pasti hancur. Gak ada Pak rumah tangga pengguna narkoba itu ada mayat, gak ada. Ya gimana mau ada mayat? Uangnya habis, ya kan? Uangnya habis dan mohon maaf sekali. Saya pun nyebutnya gak enak karena ini dalam masjid, tapi perlu disampaikan karena mohon maaf sekali banyak sekali yang mohon maaf itu sampai dengan yang perempuan menjual dirinya atau yang laki-laki juga sama seperti itu, saking kecanduannya. Karena kalau sudah butuh itu barang nggak bisa enggak, makanya akhirnya mereka melakukan segala cara. Ya lah, uangnya dihabiskan, kemudian nanti kalau ada harta benda jual. Nah ini tadi agak nyambung tadi nih Pak dengan sambutannya Pak RW tadi ini. Ada yang gas apa dihilang nih Pak? Banyak benda-benda yang hilang. Makanya ini bisa tanda nih Bu. Kalau sudah mulai ada benda-benda yang hilang itu kan. Ya karena narkoba itu nggak pandang bulu, tahu ada yang magic comb-nya orang tuanya dijual, tabung gas namanya dijual. Memang seperti itu. Kemudian otaknya rusak dan akhirnya seperti yang silang tadi, kalau tidak gila ya mati overdosis. Terus gimana kira-kira Bang kalau sudah kecanduan? Nah, kalau sudah kecanduan jangan gini, stigmanya sih memang pecandu narkoba ini jelek di masyarakat ya. Tapi BNN itu menganggap si pecandu ini adalah orang sakit. Jadi tindakannya apa? Tindakannya adalah disembuhkan melalui program rehabilitasi. Jadi kalau ada nanti mungkin tetangganya atau bahkan mungkin keluarganya, silahkan dibujuk untuk rehabilitasi, gratis dibujuk untuk rehabilitasi. Karena kalau rehabilitasi susah akan sembuh ya. Sebelum tertangkap oleh aparat penegak hukum. Karena kalau sudah tertangkap oleh aparat penegak hukum pasti proses pidana. Walaupun nanti penyidiknya bisa mengajukan PAD, tapi tetap ada proses pidana. Jadi kalau memang pecandu narkoba dan tahu dan ingin sembuh, langsung saja ke BNN atau ke institusi penerima wajib lapor. Ada di sini ada beberapa untuk laporkan diri, katakan ingin direhabilitasi. Jadi melalui rehabilitasi dan itu gratis, Bapak sekalian. Jadi jangan khawatir, gratis. Dan rehabilitasi itu tidak seperti yang rumor-rumor yang beredar kalau akan disiksa setelah tidak. Beda. Ini ada sisi medisnya, ada sisi sosialnya. Terus terakhir nih ketentuan pidananya nih. Ini sebenarnya yang paling bisa menjabarkan lebih banyak nih Bang Heri, karena beliau adalah penyidik di BNN. Jadi sebenarnya kalau pertanyaan hukumnya bisa ke Bang Heri langsung. Jadi saya sampaikan sedikit saja karena dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 itu Pak, ancaman hukuman untuk tindak pidana narkotika itu sama dengan hukuman mati. Ya, kalau saya tidak salah nih ya, tidak salah baca itu 1 kilo saja, 1 kilo aja itu bisa diancam dengan pidana mati kalau memang bandar pengedar. Sekilo nggak berat Bu ya. Kalau kita ke pasar beli
Ikan lele paling 5 ekor, nggak berat. Artinya apa? Artinya bisa disembunyikan, Pak. Gampang lah membunyikannya gitu. Dibagi-bagi kapan sih atau di mana, disembunyikan di mana. Dan banyak anak muda yang terjebak menjadi kurir. Di tempat saya saja, saya tinggal di Sumatera, Bapak sekalian. Sumatera sini. Iya, yang tua Sumatera sini, Pak. Yang saya tahu sudah ada 4 yang terjebak kurir, Pak. Bawahnya bukan seon 2 on 4, bawahnya 50 kilo. 10 kilo dan sudah pasti di ancam pidana mati, ya. Pasti pidana mati. Cuman itulah banyak dari kita yang tergoda keuntungannya, uangnya, karena ya memang diiming-imingi dengan uang, antar kesini dari tempat A ke tempat B, bayarannya bisa ada yang puluhan juta. Ya. Tapi ingat, ketika ketahuan ya ketangkap ya itu resikonya bisa hukuman mati, Pak. Ya ada apalagi kurir ya, nggak ada, Pak. Artinya dia tahu kalau itu adalah barang dilarang, bisa dia cuma hukuman mati, pidananya, Pak. Jadi udahlah, nggak usah berapapun bayarannya, ya. Saya cerita sedikit, kemarin ada masalah tahun berapa itu di Kampung Dalam, anak SD, Pak, bawa ganja di satu kantong plastik, dibayar 200.000, dia nggak tahu bayar, kan? Ternyata ganja, ketahuan sama Polda. Gimana, Pak ya? Jadi adik-adik nih, halo adik-adik, ini orang tuanya sampaikan pada anaknya, jangan pernah ada mau kalau ada orang asing yang menitipkan sesuatu, walaupun juga berapapun jangan mau. Karena memang mereka menggunakan media itu. Ya kalau anak-anak kecil ini kalau kan tidak curiga, anak-anak nggak usah bayar. Tadi memang kita yang orang tua yang harus memproteksi anak kita, menjaga anak kita agar jangan sampai terjerumus narkoba. Oke, saya rasa segitu, karena masih ada Pak Ustadz, ya. Saya nggak tahu nih apakah panitia ada buka sesi tanya jawab atau bagaimana. Ya kalau memang ada buka sesi tanya jawab, boleh silakan bertanya apapun itu, selagi bisa saya jawab akan saya sampaikan. Tapi nanti kalau memang ada sesuatu yang perlu dikaji lebih lanjut, nanti kita sampaikan di kantor BNN. Saya rasa saya tutup dulu sekian. Saya mohon maaf apabila banyak terjadi kekurangan. Semoga ada manfaatnya. Dipetik hikmah dan manfaatnya dan dibuang jelek-jeleknya. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak atas informasi yang sangat bermanfaat bagi kita.